Haleluya. Selamat pagi Surabaya. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Ini suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kami keluarga Skalweg Runtukahu untuk bisa melayani dalam pelayanan firman Tuhan melalui online. Dan saya percaya ini adalah suatu divine appointment atau suatu rencana ilahi yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kepercayaan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala GPDI Raja Wali dan seluruh para majelis dan tim penata layanan maupun tim multimedia yang luar biasa, yang begitu talented, yang boleh merangkum atau meramu acara ini sehingga kita boleh hadir, kita boleh menikmati acara ini dengan begitu lancar. Puji Tuhan, saya tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Salam dari kami, istri saya, Ellen, anak-anak kami, Darlin dan Kelly. Kami semua di sini ada baik-baik saja dan puji Tuhan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja kepada firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, saya akan membawa kita untuk membuka Alkitab kita atau apa saja device yang saudara gunakan pada saat ini. Mari kita buka di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan mulai baca, mulai ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Saudara bisa lihat ayat yang akan ditampilkan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan saudara dan saya menjadi lemah dan putus asa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa semua panca indera kami akan tertuju kepada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, yang olehnya kami semua beroleh selamat. Nama inilah yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami dan kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa suratan Ibrani ini adalah suratan yang ditujukan kepada orang-orang yang tadinya Yahudi, lalu mereka menjadi pengikut Kristus. Dan surat Ibrani ini memiliki tema yang sangat penting bahwa keunggulan mutlak dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa temukan ketika saudara membaca suratan Ibrani ini, bagaimana penulis Ibrani ini begitu intens, begitu sering sekali mengedepankan keutamaan, kehebatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita. Namun dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, ada beberapa hal, ada beberapa ajakan untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Kita akan mulai saja dalam ayat yang pertama. Kita diajak, dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa.
Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, katakan kepada keluargamu, marilah ajak mereka. Ajak, ini suatu ajakan. Marilah, marilah. Ini bukan sekedar bukan proyek pribadi, tetapi ini adalah proyek bersama-sama. Marilah kita menanggalkan satu, apa cuman 2 beban dan dosa? Apa 3, 4? Ada berapa banyak beban yang engkau hadapi saat ini? Ada berapa banyak dosa yang sedang merajalela dalam hidupmu saat ini? Firman Tuhan katakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, apa hubungannya dengan keadaan saat ini di tengah-tengah keadaan pandemik? Saya percaya bahwa pandemik ini yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu sudah menjadi suatu hal yang begitu memberatkan kita, menjadi suatu beban dalam hidup kita. Jujur saja sebagai hamba Tuhan, kita pun hamba-hamba Tuhan tidak luput dari beban ini. Dan ketika masuk di dalam bulan-bulan yang kita sudah jalani bersama ini, ada begitu banyak orang yang begitu tertekan, depresi, anxiety. Hamba-hamba Tuhan pun mengalami hal yang sama. Kalau mau jujur, kita sebagai hamba Tuhan, kita pun mengalami hal yang sama. Ada banyak kali kita tertekan dengan keadaan ini. Ada banyak kali kita mengalami depresi dengan keadaan ini. Bukan hanya saya, pemazmur pun mengalami hal yang demikian. Dalam kebingunganku, aku menyangka aku telah terbuang dari hadapanmu. Begitu hal ini begitu real, begitu nyata. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, marilah kita, come on, ayo, let's go, let us, bahasa Inggrisnya. Marilah kita menanggalkan. Saya tertarik dengan kata menanggalkan ini. Kata menanggalkan ini, saudara, kalau saudara lihat saya pakai baju ini, pakai jas. Kalau kata menanggalkan ini berarti ada sesuatu yang kita kenakan. Sesuatu yang kita pakai saat ini. Mungkin beban itu sudah menjadi suatu pakaian kita. Mungkin dosa itu sudah menjadi suatu kebanggaan kita, suatu identitas kita. Ada banyak orang berpakaian menunjukkan identitasnya. Di negara-negara maju banyak orang yang terlihat mentereng, melihat status sosialnya bisa dilihat dari cara dia berpakaian. Nah, mungkin hal-hal ini sudah menjadi identitas kita, sudah menjadi kebanggaan kita, sudah menjadi tolak ukur keberhasilan kita. Tetapi firman Tuhan pagi ini katakan tanggalkan, buka, lepaskan. Kenapa? Karena baju yang kita pakai selama ini, jubah atau jaket atau jas yang kita pakai selama ini, yang kita anggap itu nyaman, yang kita anggap itu enak, yang kita anggap itu suatu kebanggaan, ternyata firman Tuhan katakan itu begitu merintangi kita. Hal-hal ini begitu memberatkan kita, saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang-orang Kristen yang mudah tersinggung, mudah jatuh. Kenapa? Karena ternyata kita sedang memakai baju yang begitu berat. Begitu berat, saudara. Saya tidak bisa pandang enteng atau menganggap remeh dalam hal ini. Saya akui itu berat, saudara. Tetapi sometimes ketika waktu ini sudah berjalan berbulan-bulan, pandemik ini sudah berjalan berbulan-bulan, seolah-olah itu sudah menjadi new normal bagi kita, menjadi suatu hal yang biasa bagi kita. Sudah biasa kita lemah, sudah biasa kita tertekan, sudah biasa kita depresi, sudah biasa kita dosa, sudah biasa kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sepertinya itu sudah biasa. Kenapa? Karena kita anggap itu sudah nyaman. Tetapi firman Tuhan pagi ini, kabar baik katakan, tanggalkan. Nah, setelah kita tanggalkan, baru kita bebas untuk berlomba dengan tekun.
Nah, perlombaan ini ada banyak hal. Masing-masing kita punya perlombaan yang sudah di-set, yang sudah diwajibkan masing-masing bagi kita. Kita tidak bisa melihat perlombaan saya berbeda dengan perlombaan istri saya. Secara kolektif memang kita suami istri, kita keluarga, tetapi secara pribadi kita masing-masing ada perlombaan. Ada hal, ada panggilan ilahi yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada perlombaan yang kita diwajibkan bagi kita. Baik jemaat Tuhan yang ada di Raja Wali maupun kami yang ada di Amerika ini. Kita masing-masing diwajibkan berlomba. Nah, ketika kita tanggalkan itu, kita bebas untuk berlomba. Sehingga kebebasan itu akan menghasilkan perlombaan yang berkualitas baik, Saudara. Ya. Kalau tidak, kita akan mulai lihat kiri kanan. Aduh, perlombaannya kok enak ya, saya kok berat. Ya. Lihat ke kiri lagi, aduh perlombaannya kok baik ya, dia kok bisa diberkati ya, saya kok seperti ini ya. Mulai ada perbandingan di situ. Firman Tuhan katakan, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Diwajibkan bagi kita itu dalam pengertian yang sudah ditentukan bagi kita. Masing-masing kita ada garis perlombaan. Penulis Ibrani ini memakai analogi atletik, Saudara. Gambaran suatu perlombaan atletik. Nah, kita tahu ketika seorang berlari dalam suatu lintasan lari, itu pelari itu tidak bisa melewati garis atau lane yang sudah ditetapkan bagi dia. Ketika dia mulai melenceng, maka dia akan berbenturan dengan pelari yang lain. Dia akan berbenturan dengan sesama pelari. Nah, ada banyak hal terjadi di gereja Tuhan saat ini. Mulai banyak benturan, gereja satu benturan dengan yang gereja yang lain. Orang Kristen benturan dengan Kristen yang lain, hamba Tuhan benturan dengan hamba Tuhan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing sudah mulai keluar dari perlombaan masing-masing, mulai keluar dari jalur. Nah, kita ditetapkan, masing-masing kita ada jalur yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Keberhasilan orang lain belum tentu itu menjadi keberhasilan kita. Kegagalan orang lain belum tentu itu akan terdampak bagi kita, akan kita alami. Masing-masing kita punya jalur yang Tuhan sudah siapkan. Dan saya percaya bahwa kata firman Tuhan, jalan orang benar itu bagaikan cahaya fajar, cahaya matahari yang kian lama, kian terang, makin lama, makin terang sampai rembang tengah hari. Bahasa Inggris katakan sampai perfect day, sampai hari yang sempurna. Nah, demikianlah perjalanan kita, Saudara. Makanya berlombalah dalam perlombaan, dalam garis, dalam lane yang sudah ditetapkan bagi kita. Saya percaya kita akan sampai kepada tujuan ketika kita ada di situ. Nah, ini merupakan suatu kata kerja, Saudara. Marilah kita menanggalkan. Lalu dikatakan marilah kita berlomba. Ada kata-kata kerja di situ, ada perintah di situ. Tetapi Saudara, ada firman Tuhan memberikan kepada kita way out atau jalan keluar. Bagaimana kita melakukan kata atau perintah daripada firman Tuhan ini. Banyak orang katakan bagaimana cara menanggalkan. Menanggalkan enak sekali, gampang sekali. Kamu tidak tahu bagaimana pergumulan keluarga saya. Kamu tidak tahu bagaimana pergumulan yang kami hadapi dengan anak kami. Kamu tidak tahu apa yang sedang saya hadapi terhadap istri saya. Kamu tidak tahu apa yang sedang saya hadapi dengan suami saya. Bagaimana caranya? Bagaimana? Apakah semudah itu kita tanggalkan? It's not easy, itu begitu sulit. Pak Pendeta, itu sulit sekali. Saya mengerti. Kita pun sama, hamba Tuhan pun sama. Kita pun ditugaskan, dianjurkan, diperintahkan oleh Tuhan. Tanggalkan. Hamba Tuhan pun harus menanggalkan. Kami pun mengalami hal yang sama, punya pertanyaan yang sama dengan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kami sudah mencoba, tetapi sepertinya kami masih susah tidur sampai saat ini. Sepertinya setiap malam kami masih terputar-putar di tempat tidur, tidak bisa tidur, Pak.
karena beban. Bagaimana kami mau berlomba? Dosa kami masih dalam ikatan dosa sampai saat ini. Saudara, mungkin sudah berkata dosa. Kata dosa di sini saudara, hamartia itu bukan hanya sekedar miss the mark atau kita melakukan suatu perbuatan dosa, melakukan dosa seperti berzinah, mencuri, membunuh, melanggar hukum Taurat. Tetapi ada satu pengertian dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahwa bukan hanya sekedar perbuatan tetapi jalan, atau Tuhan suruh ke kanan, kita ke kiri, saudara. Nah itu dosa, saudara. Itu hamartia, saudara. Tuhan suruh ke sana, kita ke sini. Tuhan suruh ke Lombok, kita pengennya ke London. Tuhan suruh ke Brebes, kita perginya ke Brisbane. Nah itu dosa, saudara. Makanya Yunus mengalami hal yang demikian. Tuhan suruh dia ke Nineveh, tetapi dia pergi ke Tasikmalaya. Tarsus maksudnya, Tarsis. Nah, ada banyak hal yang kita lakukan mungkin. Kenapa? Mungkin kita pikir, karena di sini lebih baik. Saya tidak bisa ke sana, Pak. Saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak mampu. Nah, firman Tuhan memberikan way out kepada kita. Memberikan jalan keluar kepada kita. Pada umumnya ketika kita sedang melakukan sesuatu, ya, atau mengerjakan sesuatu, seperti saya kasih contoh ketika kita sedang memasak, pasti fokus kita akan kita tujukan kepada pekerjaan memasak itu. Betul ya? Atau kita sedang bekerja di kantor, pasti kita akan memusatkan perhatian kita kepada pekerjaan yang kita sedang kerjakan itu. Tetapi berbeda dengan apa yang kita sudah baca tadi dalam ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya. Marilah kita melakukan apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Marilah kita melakukannya. Caranya adalah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mari sama-sama katakan, mata yang tertuju kepada Yesus. Biasanya orang bekerja, biasanya orang melakukan sesuatu, beraktivitas, pasti dia akan fokus kepada apa yang dia kerjakan. Sekalipun orang itu dalam bahasa sekarang katakan multitasking, bisa melakukan banyak pekerjaan bersamaan dalam satu waktu. Tetapi dia tetap akan berfokus kepada sesuatu, saudara. Nah, dalam bahasa Inggris katakan looking unto Jesus. Melihat kepada Yesus. Dalam bahasa asli kata melihat itu atau mata yang tertuju kepada Yesus itu diartikan seperti ini, mengalihkan mata kita dari melihat banyak hal. Sekali lagi saya ulangi. Kata tertuju kepada Yesus ini, mata yang tertuju kepada Yesus ini dalam pengertian bahasa aslinya pengertiannya begini. Mengalihkan mata kita dari melihat banyak hal, ya, dari melihat banyak hal dan kita alihkan kepada satu hal yang terpenting. Nah ini. Jadi dalam kita berlomba, sebelum kita berlomba kita menanggalkan beban, menanggalkan stres, depresi, dosa, salah jalan, tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan. Caranya adalah kita jangan lihat ke situ, saudara. Ketika kita melihat fokus kita, bagaimana caranya untuk menanggalkan beban. Semakin kita lihat beban, semakin kita tenggelam dengan beban itu. Believe it or not. Percaya atau tidak, demikianlah hukumnya, saudara. Semakin kita melihat negatif, semakin kita melihat hal-hal negatif di sekitar kita,
semakin banyak hal-hal negatif itu akan datang kepada kita. Saya kasih contoh dulu. Di Indonesia ada sebuah mobil yang namanya Daihatsu Espas. Saya tidak dibayar oleh Daihatsu Espas dari Daihatsu. Ini bukan endorse. Tapi ketika permainan anak-anak ya, ketika di jalan ada mobil Espas lewat, kita langsung tepok jidat teman kita. Espas gitu. Espas, tiap kali mobil Espas lewat. Nah, mengakibatkan fokus kita itu akan melihat mencari Espas. Setiap kali mobil lewat, apakah itu Espas? Setiap kali mobil lewat, apakah itu Daihatsu Espas? Yang kita akan lihat adalah Espas, Espas, Espas. Sama halnya dengan hidup kita, saudara. Perjalanan iman, perlombaan iman. Ketika kita memfokuskan diri kepada beban, maka yang akan kita lihat setiap hari adalah beban dan beban dan beban. Bagaimana kita mau menanggalkan beban? Cara kita menanggalkan beban, bagaimana? Caranya kita mulai lihat, oh kita harus berusaha menanggalkan beban ini, ada cara ini menanggalkan ini, cara ini. Saya tidak anti dengan cara-cara saudara, tetapi semakin kita fokus kepada bagaimana menghilangkan beban, bagaimana menanggalkan dosa, semakin kita terjerumus ke dalam hal itu. Semakin kita tidak bisa berlomba, saudara, semakin kita tidak bisa melayani dengan maksimal. Tetapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, ketika mata kita tertuju kepada Yesus, maka beban itu akan, saya pakai bahasa tertanggal. Dia akan menanggalkan diri sendiri, saudara. Kenapa? Mata kita fokus kepada Yesus. Mata kita fokus kepada Yesus. Kita tidak lagi melihat kepada banyak hal, tetapi kita memfokuskan, mempusatkan perhatian kita, mengalihkan pandangan kita dari melihat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Dan kita arahkan kepada Yesus. Latar belakang penulisan ini saya katakan tadi kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Dan penulis ini mencoba untuk mengalihkan pandangan mereka ketika mereka berusaha menanggalkan beban dan dosa, mereka kembali digoda untuk mereka kembali melakukan Taurat-Taurat yang sudah digenapi oleh Yesus. Karena mereka latar belakangnya Yahudi. Mereka berusaha ini. Tetapi penulis kitab Ibrani ini katakan, mari lakukan itu dengan mata yang memandang kepada Yesus. Mata kita arahkan kepada Yesus. Arahkan kepada Yesus. Arahkan kepada Yesus. Mari, katakan, marilah kita melakukannya. Katakan kepada anggota keluargamu, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus saja. Amin. Haleluya. Kita tidak bisa menanggalkan beban yang begitu merintangi kita dengan cara melihat kepada beban itu. Kita tidak bisa menanggalkan dosa yang begitu merintangi kita dengan cara melihat kepada dosa itu. Kita tidak bisa berlomba dengan tekun dengan cara melihat kepada perlombaan itu dan bagaimana penampilan performance kita dalam perlombaan. Apakah ada pelari yang ketika dia berlari dia ambil cermin lalu dia lihat bagaimana penampilan saya? How do I look? Bagaimana saya berlari? Cakep nggak? Oke? Tidak ada yang demikian, saudara. Firman Tuhan katakan, kita hanya bisa melakukan semuanya itu dengan cara melihat, memfokuskan diri kepada Yesus. Kenapa harus lihat Yesus? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa melihat kepada diri kita? Kenapa kita harus keluar dari banyak hal itu dan memfokuskan diri kepada satu hal, yaitu Yesus? Pertanyaan yang bagus sekali.
Karena kalimat selanjutnya katakan bahwa Yesus itu yang memimpin kita dalam iman. Kenapa kita harus melihat kepada Yesus? Karena Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dalam terjemahan King James Version, terjemahan kuno ini dikatakan Tuhan Yesus itu adalah penulis dan dia yang menyelesaikan. Artinya kalau saudara tahu buku ya, sebuah buku, penulis itu dia tahu bagaimana memulai dan menyelesaikan buku itu. Yesus itu seperti itu dalam hidup kita. Dia tahu perjalanan iman kita. Dia tahu dari A sampai Z tentang hidup kita. Banyak orang katakan, saya tahu hidupku, kamu tidak tahu hidup saya. Tuhan Yesus lebih tahu tentang hidupmu daripada engkau tahu tentang hidupmu sendiri. Dia yang tahu. Dia yang tahu perjalanan imanmu. Mari kita pandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yesus yang memberikan iman itu dan menyelesaikan perlombaan iman bagi kita. Dia yang membawa kita menuju sampai kepada finish, sampai kepada sorga. Coba saja engkau berlari tanpa Yesus. Coba saja engkau melayani tanpa Yesus. Coba saja engkau berdoa tanpa Yesus. Mungkin tidak mungkin ya berdoa tanpa Yesus. Tapi banyak orang mengedepankan hal demikian. Coba saja engkau melakukan rutinitas kehidupanmu tanpa Yesus. Karena di luar sana banyak orang berbangga dengan pencapaian, dengan kehebatan, pendidikan, dan segala macam yang mereka bisa lakukan. Coba saja keluarkan Yesus dari hidupmu. Apa yang kau akan alami? Dia yang paling tahu tentang iman kita. Dan ketika fokus kita hanya selalu kepada Yesus, maka kita akan selalu juga dibawa kepada melihat karya Yesus di kayu salib. Nah, ini yang saya mau tekankan di sini. Kenapa? Karena yang Yesus itu disebutkan dia adalah juru selamat. Kalau juru masak berarti dia ahli dalam memasak. Kalau dia juru mudi, ahli dalam mengemudi. Tapi kalau dia juru selamat, dia master, dia ahli dalam menyelamatkan. Bagaimana dengan beban? Yesus ahli dalam melepaskan beban kita. Bagaimana dengan dosa? Yesus ahli dalam melepaskan, menebus dosa kita. Bagaimana dengan perlombaan? Yesus ahli dalam menyelesaikan perlombaan kita. Amin. Haleluya. Yesus ahlinya, saudara. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis katakan ketika Yesus datang, lalu dia mulai mengarahkan semua mata orang kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Hei, jangan lihat saya. Saya ini hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Tetapi lihatlah anak domba Allah. Dialah yang layak untuk kita lihat. Dialah yang layak untuk kita agungkan. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Beban, dosa, perlombaan itu ada dalam hidup Yesus. Dan dia sanggup untuk menyelesaikannya bagi kita. Amin. Dalam kitab Kolose pasal 1. Kalau saudara baca kitab Kolose ini hampir mirip dengan kitab Ibrani. Temanya adalah keutamaan Kristus. Di situ bagaimana Yesus itu dideskripsikan dengan begitu lantang oleh Paulus. Wow, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia yang memperdamaikan kita dengan Allah. Banyak hal di sana. Kolose pasal 1 dan ayat 27 dikatakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Bahasa Inggris katakan, Christ in you. Kristus ada di dalam hidupmu. Dan Kristus itu adalah harapan kita, pengharapan kita akan kemuliaan Allah. Saudara, Kristus ada dalam kita. Mari hidupkan atau arahkan hidupmu kepada Yesus. Ya.
Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu, pengalamanmu. Sekarang dunia ditunggang balikan dengan pandemik ini. Semua pengalaman, semua teknologi, semua ilmu pengetahuan bubar. Mereka mencari cara yang baru, mereka mencari jalan keluar yang baru. Tetapi Yesus sudah memberikan, firman Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Christ in you, Kristus ada di dalam hidupmu. Kristus ada di dalam hidupmu, bukan virus yang ada dalam hidupmu, bukan kelemahan yang ada dalam hidupmu, amin. Bukan dosa yang ada dalam hidupmu, bukan beban yang ada dalam hidupmu, tetapi Kristus ada di dalam kamu. Christ in you, the hope of glory, harapan akan kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 11 ayat 28 dan 29 di situ dikatakan, marilah kepadaku. Ada dua tawaran di sini, dua panggilan. Mari datang kepadaku, dan dikatakan belajarlah kepadaku. Bahasa Inggris katakan learn of me, bukan belajar kepadaku saja, tetapi ini aku, pelajari aku. Kata pelajari aku ini bukan hanya sekedar kita melihat tata cara atau melihat kehebatan daripada Yesus, tetapi kita diberikan kemampuan untuk mengimitasi, bukan imitasi, melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita meniru apa yang dia lakukan, diberikan kemampuan kepada kita. Belajarlah kepadaku, belajarlah. Tidak ada orang hebat di dunia ini yang katakan, belajarlah kepadaku. Hanya Yesus yang katakan demikian, belajarlah kepadaku, pelajarilah aku, learn of me. Dan dikatakan, bagaimana aku melakukannya, watch how I do it. Perhatikan bagaimana aku lakukan. Yesus selalu memberikan contoh, teladan terlebih dahulu. Ketika dia menyuruh sesuatu, dia memberikan contoh, teladan terlebih dahulu. Beginilah caranya, beginilah caranya, beginilah caranya. Beginilah caranya. Amin. Ketika pemazmur katakan melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yesus bersama-sama dengan pemazmur pada waktu dia melewati lembah kekelaman. Yesus juga bersama-sama dengan dia ketika dia ada di padang rumput yang hijau. Yesus bersama-sama dengan dia ketika Tuhan menuntun pemazmur dalam jalan kebenaran. Yesus tidak pernah tinggalkan hidupmu. Yesus yang sama ada dalam hidupmu. Yesus yang sama memimpin engkau melewati lembah kekelaman ini. Ada Yesus, ada Yesus. Mari sama-sama katakan, ada Yesus, ada Yesus. Mari arahkan matamu kepada Yesus di tengah-tengah pandemik saat ini. Jangan lagi kita lihat kepada kiri kanan, tetapi arahkan matamu kepada Yesus. Ada Yesus. Lihatlah domba Allah, lihatlah domba Allah. Lihatlah domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Ada satu lagu lama katakan, lihat domba Allah, lihat domba Allah. Apa katakan? Dia sendiri, tolonglah, haleluya, lihat domba Allah. Mazmur 121 ayat 2 dan 4 dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Oh, sekalipun saudara mungkin seperti Petrus, dia hilang fokus ketika dia jalan di atas badai, di atas laut, danau. Karena matanya begitu melihat banyak hal kiri kanan. Angin mengalihkan pandangannya. Gelombang mengalihkan pandangannya. Apalagi kegelapan mengalihkan pandangannya. Tetapi ketika dia tenggelam, Yesus tidak pernah mengalihkan pandangannya terhadap kita. Yesus tidak pernah mengalihkan pandangannya kepada anak-anak yang dicintainya. Yesus tetap memperhatikan hidupmu saat ini. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau di tengah-tengah masa sulit ini. Panggil nama Yesus, ada Yesus. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Mari sama-sama kita ditugaskan pada pagi hari ini. Mari pandang kepada Yesus. Ajak anak-anakmu, ajak istrimu, ajak suamimu. Come on. Mari semua kita pandang kepada Yesus. Ajak pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Ajak kakakmu, ajak adikmu. Ajak ibumu, ajak ayahmu. Ajak semua yang ada di sekitarmu. Pandang kepada Yesus. Mari.
Kita arahkan mata kita kepada Yesus. Ajak mereka untuk memandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Haleluya. Ada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.